Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Salam bahagia selalu buat sahabat channel Misteri Goib. Mari kita simak dan mulai ceritanya. Malam itu, aku terjaga di tengah tidur yang lelap. Jam di meja menunjukkan pukul 3.17 pagi. Angin malam bertiup lembut, dan suara pintu rumah yang terkunci seolah menguatkan ketenangan yang mengerikan. Di dalam kegelapan kamar, aku mendengar suara langkah kaki yang aneh, sesuatu yang tak biasa. Langkah itu terdengar pelan, namun cukup jelas untuk membuatku terjaga sepenuhnya. Aku membuka mata perlahan dan menatap siluet istriku yang terbaring di sampingku. Hela napasnya yang tenang memantulkan ketenangan yang biasa aku rasakan setiap malam. Namun, malam itu ada sesuatu yang berbeda. Sesuatu yang membuat kulitku merinding. Langkah itu datang lagi. Lebih jelas kali ini, suara sepatu yang menyentuh lantai kayu berulang kali, bergema di dalam ruang kosong rumah kami. Aku menoleh ke arah pintu kamar. Sejenak aku berpikir, apakah suara itu datang dari luar? Tapi entah kenapa, aku merasa bahwa suara itu berasal dari dalam rumah. Dengan hati-hati, aku bangkit dari tempat tidur dan melangkah perlahan menuju pintu. Tubuhku terasa kaku, setiap detik terasa lama. Pintu kamar terbuka sedikit, menampakkan gelapnya koridor rumah yang kosong. Aku merasakan hawa dingin yang tak biasa, seolah ada sesuatu yang mengintai di dalam kegelapan. Aku melangkah keluar dan mencoba mengecek seisi rumah. Langkah kakiku semakin perlahan, hati berdebar tak karuan. Saat aku melintasi ruang tamu, aku melihat sosok yang berdiri di depan cermin besar yang ada di dinding. Sosok itu tampak jelas dengan rambut panjangnya yang tergerai, mengenakan gaun tidur putih yang biasa dikenakan istriku. Namun, ada yang janggal. Sosok itu berdiri tegak, memandangi dirinya sendiri di cermin, tetapi wajahnya tampak pucat dan kosong. Tidak ada ekspresi, hanya hampa. Aku memanggil nama istriku. "Dina?" Suaraku terdengar teredam di ruang yang hening. Sosok itu tak bergerak, hanya berdiri diam dengan pandangan kosong. Aku merasa jantungku hampir berhenti berdetak. Tangan yang kuletakkan di dinding untuk mendukung tubuhku terasa dingin, dan dunia seakan berputar. Sosok di depan cermin itu kemudian perlahan mengangkat tangan kirinya, seperti mencoba menyentuh kaca. Dan saat itu juga, aku mendengar suara berbisik di telingaku, begitu lembut dan dingin. "Aku bukan Dina." Aku terkejut, membeku di tempat, dan perlahan mengalihkan pandangan dari cermin itu. Sosok yang aku kira istriku, kini menghilang, seolah ditelan oleh kegelapan. Namun, bisikan itu terus menggema di telingaku. Aku menoleh ke arah kamar, tempat seharusnya Dina berada, namun pintu kamar itu sudah terbuka lebar. Aku berlari ke sana dengan langkah panik. Namun, di dalam kamar, hanya ada kegelapan yang menyelimuti. Tidak ada sosok Dina di tempat tidur seperti yang kuharapkan. Aku merasakan kegelisahan yang tak terungkapkan. Apa yang sebenarnya terjadi? Aku memutuskan untuk keluar rumah dan mencari Dina di luar. Namun saat aku membuka pintu utama, yang terlihat hanya jalanan kosong dan gelap. Rumah ini terasa semakin asing. Kegelapan malam seolah menyelimuti pikiranku, dan satu hal yang pasti, istriku bukanlah dia. Setelah beberapa saat terdiam di depan pintu, aku memutuskan untuk kembali ke dalam rumah. Pikiran dan hatiku bertarung. Apa yang sebenarnya terjadi pada Dina? Kenapa aku bisa merasakan ada sesuatu yang aneh dengan dirinya? Dan siapa sosok yang tadi ada di depan cermin itu? Aku mulai memeriksa setiap sudut rumah, berharap menemukan jejak yang bisa memberikan petunjuk. Namun, semakin lama aku mencari, semakin aku merasa bahwa sesuatu yang sangat buruk telah terjadi. Rumah ini, yang dulu terasa hangat dan nyaman, kini terasa begitu asing dan menakutkan. Aku menuju ke ruang makan, tempat di mana kami biasanya menghabiskan waktu bersama setelah makan malam. Di sana, aku menemukan sesuatu yang membuat tubuhku kaku. Sebuah cangkir kopi, setengah penuh, tergeletak di atas meja. Cangkir itu masih hangat, namun tidak ada satupun tanda-tanda Dina yang terlihat di sekitarnya.
Aku memeriksa sekitar ruang makan dan menemukan pintu kecil menuju ruang bawah tanah terbuka sedikit. Aku hampir tidak pernah menggunakan pintu itu, tetapi kali ini, entah kenapa, aku merasa bahwa aku harus masuk ke dalam. Dengan langkah hati-hati, aku menuruni tangga kayu yang gelap menuju ruang bawah tanah. Hawa lembab dan dingin segera menyergap tubuhku. Bau apek dan tanah basah semakin terasa kuat seiring aku melangkah lebih dalam. Di bawah sana, cahaya hanya berasal dari sebuah lampu redup yang menggantung di langit-langit. Setelah beberapa menit mencari, aku akhirnya menemukan sesuatu yang tak terduga, sebuah foto tua yang tergeletak di atas meja kerja yang sudah berdebu. Foto itu menunjukkan seorang wanita, berwajah mirip Dina, tetapi ada yang berbeda. Di foto tersebut, wanita itu tersenyum lebar dengan mata yang tampak aneh, mata yang kosong dan hampa. Ada sesuatu yang mencekam dalam pandangannya, seolah mengisyaratkan bahwa ada rahasia gelap yang disembunyikan. Aku menggenggam foto itu erat, seolah mencari jawaban atas semua yang terjadi. Tiba-tiba, suara langkah kaki yang familiar terdengar dari belakang. Aku terlonjak kaget dan langsung menoleh. Dina berdiri di ujung tangga, mengenakan gaun tidur putih yang sama dengan yang dipakainya saat aku pertama kali melihatnya. Wajahnya pucat, matanya terbelalak, tetapi yang paling mencurigakan adalah senyumnya. Senyum itu tidak seperti yang biasa aku lihat. Itu adalah senyum yang dingin, kosong, dan menakutkan. "Apa yang kamu lakukan di sini?" Suaranya datar, tanpa emosi. Tetapi ada sesuatu dalam nada suaranya yang membuatku merasa takut. Sesuatu yang membuatku bertanya-tanya apakah dia benar-benar Dina, atau apakah itu hanya ilusi yang datang untuk menipu pikiranku. Aku memegang foto itu lebih erat. "Dina, ini foto siapa?" tanyaku. Suaraku bergetar. "Kenapa ada foto seperti ini di sini? Ini bukan foto kita." Dina tidak menjawab, tetapi langkahnya semakin mendekat. Aku merasa tubuhku mulai gemetar. Jantungku berdegup kencang. Ada perasaan bahwa ada sesuatu yang salah dengan dirinya, sesuatu yang tak bisa aku jelaskan. "Sudah saatnya kamu tahu," kata Dina dengan suara yang lebih dingin lagi, hampir seperti bisikan. "Kamu tidak tahu siapa aku sebenarnya. Kamu tidak tahu apa yang terjadi padamu." Aku mundur sedikit, semakin merasa terjebak dalam labirin ketakutan ini. Apa yang sebenarnya terjadi? Siapa dia yang ada di depan mataku? "Jangan lari," Dina berkata lagi, kali ini dengan senyum yang semakin lebar dan mengerikan. "Kamu akan tahu semuanya. Semua yang sebenarnya sudah lama terlupakan." Seketika itu, aku merasakan hawa dingin yang menusuk hingga tulang, dan untuk pertama kalinya dalam hidupku, aku merasa benar-benar takut. Aku berlari keluar dari ruang bawah tanah, ingin keluar dari rumah yang kini terasa begitu menakutkan. Namun, saat aku sampai di pintu utama, pintu itu tertutup rapat, seakan ada tangan tak terlihat yang menghalangi jalan keluar. Dina muncul lagi di depanku, namun kali ini dia berbeda. Matanya kosong, tak ada kehidupan di sana. Wajahnya tidak lagi manusiawi. Aku tahu benar bahwa dia bukanlah istriku yang dulu. Dia bukan Dina yang aku cintai. "Aku bukan Dina," ucapnya pelan, namun kata-kata itu terasa begitu nyata, begitu mengerikan. Aku berlari ke belakang rumah, berharap ada jalan keluar, tetapi pintu belakang juga terkunci. Semua pintu, semua jalan keluar, seolah terhalang oleh sesuatu yang tak bisa aku lihat, namun bisa aku rasakan. Ada sesuatu yang jahat di dalam rumah ini, dan aku mulai menyadari bahwa aku mungkin tidak akan pernah keluar hidup-hidup. Sebelum aku bisa berpikir lebih lanjut, sosok itu mendekat lagi, dan aku hanya bisa berteriak histeris. Ketakutan menggenggam hatiku erat, dan tubuhku terasa seperti terkunci dalam kegelapan yang pekat. Aku merasakan keringat dingin mengalir di sepanjang punggungku, namun rasanya langkahku tidak bergerak. Sosok itu, yang aku kira istriku, berdiri hanya beberapa langkah di depanku, senyumnya semakin lebar, semakin mengerikan. Matanya yang kosong seakan menembus jiwaku, dan aku bisa merasakan bahwa dia bukanlah Dina yang selama ini aku kenal. Aku mundur perlahan, mencoba mencari jalan keluar yang entah ada atau tidak. Namun,
Ruangan ini terasa semakin sempit, semakin menekan. Suara langkahku yang panik menggema di dinding yang sepi, menambah ketegangan yang kian menggila. "Apa yang kamu inginkan?" tanyaku dengan suara serak, berusaha tetap tenang meski seluruh tubuhku bergetar ketakutan. "Kenapa kamu melakukan ini?" Dia tidak menjawab. Dia hanya terus mendekat. Langkahnya ringan namun penuh ancaman. Aku merasakan hawa dingin yang mengelilingiku, membuatku semakin merasa terperangkap. Setiap gerakan yang dia lakukan terasa seperti sebuah peringatan, sebuah ancaman yang lebih besar dari sekadar fisik. Aku tahu, kalau aku tidak menemukan jalan keluar, aku akan hilang selamanya, menjadi bagian dari kegelapan ini. Tiba-tiba, aku teringat sesuatu yang sangat penting, sesuatu yang mungkin bisa menjelaskan apa yang sedang terjadi. Foto itu, foto yang kutemukan di ruang bawah tanah, tiba-tiba terbayang dalam benakku. Wajah wanita di foto itu, meskipun mirip dengan Dina, ada sesuatu yang sangat berbeda. Ada kegelapan di mata wanita itu, sesuatu yang mengerikan. Aku teringat dengan jelas, bahwa di bawah foto itu tertulis sebuah tanggal, 1997. Itu adalah tahun yang sama dengan tahun kami pertama kali bertemu, namun aku tidak pernah melihat foto itu sebelumnya. Apa yang sebenarnya terjadi pada Dina? Aku berseru dengan suara penuh keraguan, merasa bahwa ada sesuatu yang lebih besar dari sekadar pertemuan biasa yang sedang terjadi. "Siapa kamu? Apa yang terjadi padanya?" Tiba-tiba, sosok itu berhenti, dan ada sesuatu yang berubah dalam dirinya. Senyumnya menghilang, digantikan dengan ekspresi datar, seperti wajah yang kosong. "Dina sudah lama tidak ada di sini," jawabnya dengan suara serak. "Dia sudah pergi, digantikan oleh yang lain." Aku terdiam, seolah kata-kata itu seperti mantra yang membekukan tubuhku. "Digantikan oleh yang lain?" gumamku pelan. "Apa maksudmu?" Sosok itu mengangkat tangannya, dan aku bisa melihat jarinya bergerak perlahan, seolah merangkai kata-kata dalam udara yang dingin. "Aku adalah bayangan dari sesuatu yang lebih tua," katanya. Suaranya menjadi semakin serak dan mengerikan. "Sesuatu yang datang jauh sebelum kamu mengenalnya. Dan sekarang, aku yang tinggal di sini, di tubuhnya. Aku yang mengendalikannya." Perlahan, seolah terjaga dari keterkejutanku, aku mulai memahami sesuatu yang mengerikan. Dina yang selama ini aku cintai, yang selama ini aku kenal, mungkin tidak pernah ada sejak lama. Sosok yang aku temui setiap hari, yang tidur di sampingku, mungkin bukanlah istriku yang sebenarnya. Sesuatu yang gelap dan tak terduga telah menggantikannya, menguasainya, menjadikannya boneka yang hanya berfungsi sesuai kehendak makhluk yang kini berdiri di depanku. Aku mundur beberapa langkah lagi, tubuhku gemetar. "Apa yang kamu inginkan dariku? Kenapa kamu memilih Dina?" tanyaku, mencoba untuk mengendalikan napasku yang tersengal. "Kenapa kamu mengganggu hidup kami?" Sosok itu mendekat dengan perlahan, matanya kosong, namun wajahnya kini menampilkan ekspresi yang sangat jahat. "Aku tidak memilih dia," jawabnya pelan, suaranya berubah menjadi lebih dalam dan seram. "Dia yang memanggilku. Dia yang ingin aku datang." Aku terperangah mendengarnya. "Dia memanggilmu?" "Ya," jawab sosok itu, suaranya kini seakan berasal dari kedalaman bumi. "Dia yang membuka jalan, yang mencari aku. Dia yang ingin tahu apa yang ada di luar sana, di luar hidupnya, di luar batasan manusia. Dan sekarang aku di sini. Aku bukan yang pertama. Aku hanya yang terakhir. Setelah ini, semuanya akan berakhir." Aku mulai merasakan bahwa rumah ini bukanlah tempat yang aman lagi. Setiap sudutnya kini terasa penuh dengan ketegangan yang tak terucapkan. Tidak ada tempat yang bisa menyembunyikan diri. Aku berada di dalam rumah yang kini penuh dengan kegelapan, dengan makhluk yang tak dapat dipahami oleh akal manusia. Sosok itu mengangkat tangannya dan menunjuk ke belakang. "Lihatlah," katanya dengan nada yang lebih lembut, meskipun penuh dengan ancaman. "Apa yang kamu temukan di bawah sana adalah bagian dari jalan yang harus kamu lewati." Aku menoleh ke belakang, dan apa yang kulihat membuat darahku terasa membeku di dalam tubuh. Di dinding ruang bawah tanah,
Tampak jejak-jejak tua yang dipenuhi dengan tinta merah yang mengering. Tulisannya samar, namun aku bisa membaca beberapa kata. Bangkitlah, kembali. Setelah segalanya terselesaikan, aku tahu apa yang harus kulakukan. Aku tidak bisa lari dari ini. Tidak ada lagi jalan keluar yang aman. Kini, aku harus menghadapi kebenaran yang tersembunyi di dalam rumah ini, dan kebenaran yang paling mengerikan. Dina bukan lagi Dina. Aku berdiri di sana, di depan dinding ruang bawah tanah yang penuh dengan tulisan merah yang mengering. Tubuhku tergetar ketakutan. Kata-kata itu seperti terukir dalam jiwaku, menggantung di udara dengan rasa yang tak dapat kulukiskan, sebuah ancaman yang tak terhindarkan. Bangkitlah, kembali. Setelah segalanya terselesaikan. Apakah ini pertanda bahwa semua ini adalah bagian dari sesuatu yang lebih besar? Sesuatu yang melibatkan Dina, yang mungkin bahkan lebih tua dan lebih jahat daripada yang bisa aku bayangkan? Aku menatap sosok yang kini berdiri di belakangku, tubuhnya semakin tak jelas, seolah semakin mengabur dalam gelap. Wajahnya, yang tak lagi tampak seperti manusia, hanya menyisakan kontur wajah yang kosong, tanpa ekspresi, hanya kegelapan yang mencekam. Apa yang kamu inginkan dariku? Aku kembali bertanya, berusaha menekan ketakutanku yang semakin menguasai. Kenapa aku? Kenapa aku yang harus terlibat dalam semua ini? Senyum dingin kembali menghiasi wajah makhluk itu. Namun kali ini ada kesan seperti kebanggaan. Kamu adalah kunci. Kamu adalah bagian dari proses yang sudah lama dimulai. Semua yang terjadi adalah bagian dari takdir yang sudah ditentukan sejak lama. Dina hanya salah satu jembatan. Dan sekarang, giliranmu. Aku merasa dunia seakan berputar. Apa yang dimaksud dengan giliranmu? Apakah aku hanya bagian dari permainan gelap yang lebih besar? Aku mulai merasakan kehampaan yang mengerikan. Aku bukan hanya korban. Aku adalah bagian dari sesuatu yang tidak bisa aku pahami. Aku berbalik, menatap ke arah tangga yang membawaku keluar dari ruang bawah tanah. Namun, seakan ada kekuatan tak terlihat yang menahanku untuk pergi. Kegelapan semakin mendalam, seolah membungkus seluruh tubuhku, menarikku kembali ke dalam rumah yang penuh dengan rahasia ini. Kenapa kamu tidak bisa meninggalkanku? Aku berteriak, suara penuh dengan keputusasaan. Kenapa kamu tetap di sini? Mengapa tidak membiarkanku pergi? Makhluk itu melangkah lebih dekat, dan aku bisa merasakan hawa dingin yang begitu pekat hingga menusuk tulang. Karena kamu sudah tahu terlalu banyak. Sekali kamu mengetahui kebenarannya, tidak ada jalan kembali. Kamu tidak akan bisa keluar dari sini begitu saja. Aku tidak tahu lagi apa yang harus aku lakukan. Hatiku berdebar kencang, tubuhku terasa kaku, terperangkap dalam jaring ketakutan yang tak bisa kulepaskan. Dalam keputusasaan itu, aku teringat akan sesuatu yang sangat kecil, namun penting, sesuatu yang Dina pernah katakan suatu malam sebelum semuanya berubah. Jika aku hilang, carilah tanda-tanda yang tersisa. Mungkin itu akan membantumu menemukan aku yang sesungguhnya. Aku terdiam. Apakah ini yang dimaksud Dina? Apakah dia sudah tahu sebelumnya? Apakah dia tahu bahwa suatu hari aku akan menemukan kebenaran yang menakutkan ini? Tiba-tiba, suara langkah berat terdengar dari belakang. Aku menoleh dengan cepat, dan aku melihat sosok yang sangat mirip dengan Dina, tetapi kali ini bukan lagi senyum kosong yang menghiasi wajahnya. Wajahnya terbalut kesedihan dan penyesalan yang mendalam. Aku minta maaf, katanya dengan suara pelan, hampir seperti bisikan. Aku hampir tidak bisa mempercayai apa yang aku lihat. Apakah ini benar-benar Dina? Ataukah hanya bayangan lain yang dikendalikan oleh kekuatan gelap yang ada di rumah ini? Aku maju mendekat, perlahan. Sosok itu hanya diam. Matanya menatapku dengan kesedihan yang begitu dalam. Aku tidak tahu apa yang terjadi. Suara Dina terdengar seperti seretan halus, penuh penyesalan. Aku telah mencoba menghentikannya, mencoba melawan, tapi tidak ada yang bisa menghentikan apa yang sudah dimulai. Maafkan aku tidak bisa melarikan diri. Aku merasa seperti ada beban berat yang menekan dadaku. Dina, apa yang terjadi?
Apa yang sebenarnya terjadi padamu? Dina menghela napas berat, kemudian mengalihkan pandangannya. Aku sudah lama tidak ada di sini. Yang kamu lihat sekarang adalah bagian dari diriku yang telah dibawa oleh sesuatu yang lebih kuat. Sesuatu yang telah ada jauh sebelum aku mengenalmu. Aku mencoba untuk melawan, tapi aku tidak bisa. Mereka memanggilnya. Mereka yang memanggil makhluk itu. Mereka yang membuat aku menjadi seperti ini. Sosok itu mendekat. Matanya kini penuh dengan air mata, dan seakan berbicara untuk dirinya sendiri. Kamu harus pergi. Kamu harus meninggalkan tempat ini sebelum semuanya terlambat. Jangan biarkan dirimu terperangkap seperti aku. Namun, sebelum aku bisa mengatakan apa-apa, sosok Dina itu menghilang seketika, seolah ditarik kembali ke dalam kegelapan. Aku terjatuh di tempatku, tubuhku gemetar, hatiku serasa terpecah. Aku tahu bahwa aku harus pergi, aku harus keluar dari rumah ini, tetapi di dalam diriku, aku merasakan perasaan yang lebih dalam, bahwa takdir ini mungkin bukan hanya milikku. Ini adalah bagian dari sesuatu yang jauh lebih besar, dan apa yang telah terjadi pada Dina, mungkin akan terjadi padaku. Aku melihat pintu utama, yang kini sudah terbuka. Ada jalan keluar. Aku tahu aku harus pergi. Namun, apakah aku akan selamat? Ataukah aku akan menjadi bagian dari kegelapan yang telah menunggu untuk menguasai aku? Tanpa pilihan lain, aku melangkah keluar dari rumah itu, tetapi perasaan tak terungkapkan terus mengikuti langkahku. Rumah itu, tempat yang dulu kuanggap rumah, kini menjadi kenangan gelap yang tak bisa kubuang. Dan aku tahu, apa yang kulihat malam itu, tidak akan pernah hilang, karena aku tahu, tak peduli sejauh apa aku berlari, kegelapan itu selalu mengejar.